Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah menyampaikan, tidak ada yang bisa menghalangi rezeki seseorang kecuali dosa-dosanya sendiri. Jadi itu satu pemahaman penting ya. Orang lain nggak bisa menghalangi rezeki kita. Orang lain nggak bisa menskenario supaya rezeki kita berkurang. Orang lain tidak bisa mengintervensi rezeki kita. Satu-satunya yang bisa menjadi pengganggu rezeki kita adalah dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa itu ke atas menghalangi doa-doa kita untuk diijabah Allah, ke bawah menghalangi karunia dan rezeki Allah yang hendak datang kepada kita semua. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada makna zahir, makna lahiriah dari dosa-dosa menghalangi rezeki, dalam bentuk betul-betul rezeki itu tidak turun kepada kita karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Tetapi juga ada makna batin di dalam perkara ini seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menyebutkan riwayat tentang Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian mengatakan, "Wahai Imam, Anda dulu menyampaikan hadis Nabi SAW bahwa rizki itu terhalang oleh dosa-dosa. Saya kok kebalikannya, dulu waktu taat, ibadahnya terjaga, ya, sholatnya banyak, bahkan melakukan sholat sunnah, rawatib, duha, ya, macam-macam, termasuk berpuasa sunnah begini-begini. Saya itu seret, saya itu miskin, saya itu susah hidupnya. Tapi sekarang saya nggak taat-taat amat, kadang-kadang sholat juga bolong dan lain sebagainya. Tapi kok malah tender berdatangan gitu ya. Kemudian revenue tinggi, dapat untung besar dan lain sebagainya. Apakah hadisnya keliru atau bagaimana gitu ya? Kata Imam Hasan Al-Basri sederhana, "Wahai saudara, apakah tadi malam Anda qiyamul lail, Anda sholat malam?" Orang itu mengatakan, "Tidak, aku tidak melaksanakan sholat malam tadi malam." Boro-boro sholat malam, kadang-kadang sholat saja bolong. Ya, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jangan engkau mengira, wahai saudara, rizki yang terputus itu dalam bentuk makanan, minuman, atau kelimpahan harta yang kemudian putus. Kalau orang berdosa, lalu Allah langsung memutus rizkinya, dalam arti tidak memberinya makan atau minum, tidak memberinya harta, pakaian, dan lain sebagainya, maka akan banyak di dunia ini orang yang tiba-tiba mati ya setelah melakukan dosa. Tetapi bukan itu yang dicabut pertama-tama oleh Allah. Yang dicabut sebagai rizki bagi orang beriman pertama-tama adalah kemesraan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Kalau engkau sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa senang, bahkan malas-malasan dalam ibadah, itu artinya Allah tidak menyukai ibadahmu, tidak menyukai ketaatanmu, sehingga kamu diputus dari alhamdulillah kemesraan dengannya, yang dengan itu kamu jadi tidak beribadah kepadanya, dan itu akan berakibat yang sangat buruk kelak di akhirat. Jadi jangan mengira terputusnya rizki hanya soal harta, hanya soal kekayaan, hanya soal materi, tetapi terputusnya rizki yang lebih mengerikan, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah terputusnya kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tadi kita jelaskan ya ada dua makna dari bahwa dosa-dosa itu menghalangi rezeki. Tapi intinya mari memperbanyak beristighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, memperbanyak taubatan nasuha, yang dengan itu maka doa-doa kita kepada Allah lancar, anugerah Allah kepada kita juga lancar. Allah